Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Markaz Inayah dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita akan mempelajari secara singkat dari tafsir surat Al-Ikhlas. Ya, kami sangat yakin bahwa surat ini adalah surat yang kita hafal bersama. Bukan sekedar dihafal bersama, tetapi kita sudah tahu artinya. Mungkin kebanyakan kita atau hampir semua kita telah mengetahui arti dari surah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Surat Al-Ikhlas. Dari yang kecil sampai yang besar, insya Allah sangat paham dengan surah ini dan menghafal dengan begitu baik. Insya Allah Ta'ala kita akan mulai acara kita pada kesempatan ini dengan membaca surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah surat Al-Ikhlas yang insya Allah kita akan bersama melihat beberapa hal penting dari surah ini. Surah ini, pemirsa sekalian, sahabat Markaz Inayah dimanapun Anda berada, adalah surat yang memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak hal yang bersinggungan dengan surah ini sebagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Surah ini memiliki sababun nuzul, memiliki sebab turunnya. Surah ini disebutkan dalam beberapa riwayat dengan sanad yang hasan. Ya, tentu banyak jalur periwayatan dari sababun nuzul ini yang kemudian saling menguatkan satu sama lain sampai Ibnu Hajar menghasankan sanad dari sababun nuzul ini, yaitu ketika orang-orang musyrikin datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unsub lana rabbak. Ya, kaum musyrikin datang bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, unsub lana rabbak. Coba ceritakan kepada kami siapa Tuhanmu. Ceritakan kepada kami Tuhanmu itu apa hakikatnya. Berikan penjelasan dari mana dia, asal muasalnya dari mana, ya, atau nasabnya bagaimana. Mendengarkan pertanyaan ini, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Qul huwallahu ahad. Jadi pertanyaan inilah yang menjadi sebab turunnya surah Al-Ikhlas, surat kita yang mulia ini. Jadi karena pertanyaan. Dan sekali lagi, mungkin pernah kita ingatkan bahwa tidak semua di surah Al-Quran itu memiliki sababun nuzul. Tidak semua surah atau ayat di dalam Al-Quran. Bahkan jauh lebih banyak yang tidak memiliki sebab sama sekali dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa ada sebab. Dan ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada surah atau ayat yang memiliki sababun nuzul. Ini penting untuk kita pahami bahwa tidak mesti harus ada sebabnya kemudian ayat tersebut turun. Dan surah kita ini termasuk di antara surah yang memiliki sababun nuzul, yaitu ketika orang musyrikin bertanya kepada Nabi tentang asal muasal Tuhan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang mulia ini memiliki nama Al-Ikhlas, ya, ini yang biasa kita dengarkan. Atau biasa juga disebut di dalam kitab-kitab tafsir
surah ini disebut dengan surat As-Samad? Ya, karena ada kata As-Samad di dalam surah ini yang tidak ada di dalam surah lain dari 114 surah dalam Al-Quran. Kata As-Samad ini, ya ini hanya ada di sini dan sangat unik. Ya, ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah hal yang menceritakan tentang kemaha-agungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di dalam hadis bahwa surah ini juga disebutkan dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Surat Qul Huwallahu Ahad. Di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Ikhlas ini banyak dibaca dalam beberapa kesempatan. Ya, di dalam beberapa hadis, surah ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai surah yang sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya, innaha ta'dilu thulutsal Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Para ulama kita ketika menjelaskan makna surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran, ya, para ulama kita mengatakan bahwa Al-Quran itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah ahkam, hukum-hukum. Yang ketiga adalah akhbar. Jadi ada tauhid, ada ahkam, ada akhbar. Inilah yang menjadi tiga bagian yang ada di dalam Al-Quran. Sementara surat kita yang mulia ini dari awal sampai akhir bercerita tentang tauhid. Bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi barang siapa yang tidak bisa membaca dengan banyak atau ingin menamatkan dengan mendapatkan pahala satu Al-Quran penuh, maka membaca surah ini sebanyak 3 kali. Ya, makanya di dalam keutamaan juga yang sering kita dapatkan, bahkan ini menjadi sebuah keutamaan yang luar biasa bagi surah yang mulia ini. Di dalam hadis-hadis yang ada, surah yang mulia ini menurut amalan-amalan Rasulullah SAW itu hampir dibaca 10 kali dalam sehari semalam. Ya, kita lihat saja zikir pagi dan petang, maka kita akan melihat surat Al-Ikhlas dibaca ketika pagi, dibaca ketika petang. Ini menjadi bagian dari zikir pagi dan petang. Juga ketika salat sunnah subuh, itu juga dibaca pada rakaat yang kedua. Juga ketika hendak tidur, maka surah ini juga dibaca. Juga zikir ketika ba'da shalah, setelah melaksanakan salat 5 waktu, maka surat Al-Ikhlas juga menjadi bagian daripada zikir tersebut. Juga ketika hendak tidur, sudah kita sampaikan. Juga ketika witir, ini juga menjadi bagian dari bacaan kita. Jadi surat Al-Ikhlas ini membersamai seorang muslim. Surat Al-Ikhlas ini membersamai kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk terus mengingatkan bahwa kita ini hamba yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hamba yang memiliki Rabb yang bernama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Itulah surah yang mulia ini. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa Allah itu Maha Esa. Ya, ini diantara posisi atau tempat-tempat kita membaca surat Al-Ikhlas. Dan juga di dalam beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika ada seorang sahabat yang menjadi pemimpin sholat di Masjid Quba atau di daerah sekitar Quba, maka sahabat yang mulia ini setiap kali membaca Al-Quran itu menutup rakaat itu dengan surat Al-Ikhlas.
Para sahabat yang sholat di belakang sahabat ini merasa tidak seret dengan sikap sahabat yang selalu membaca di setiap rakaat surat Al-Ikhlas setelah membaca ayat atau surat pendek. Maka sahabat melapor kepada Nabi dan mengatakan, ya seperti ini kelakuannya. Kemudian Nabi mengatakan, ya bertanya kepada sahabat yang melapor itu, ya tanyakan kepada dia apa sebab dia melakukan hal tersebut. Ya makanya sahabat berkata bahwa dia adalah surah yang berisi tentang sifat-sifat Allah dan saya sangat mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, akhbirhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepada sahabat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia karena dia mencintai surah dan kandungan isi surah tersebut. Oleh karenanya surat Al-Ikhlas ini menjadi salah satu sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ketika kita senang membacanya dan ketika kita mampu untuk memahami kandungan yang meskipun singkat tapi dia merupakan sepertiga daripada ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sepertiga yang sangat penting ini perlu untuk kita segarkan kembali untuk menyegarkan tauhid kita, menyegarkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seputar keutamaan dari surat Al-Ikhlas dan beberapa hal yang berkaitan dengan surat Al-Ikhlas dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke dalam surat Al-Ikhlas dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ya, tentu setelah kita mendengarkan sababun nuzul tadi, para kaum musyrikin bertanya kepada Nabi tentang asal muasal dari Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, "Qul wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka dan kepada seluruh dunia dan kepada seluruh umat, huwallahu ahad." Dialah Allah yang Maha Esa. Ahad adalah sebuah penetapan yang lebih kuat daripada sekedar menyebutkan wahid. Ya, wahid juga satu, ahad juga satu. Ya, tetapi para ulama kita membedakan. Ya, di antara ulama kita ada yang membedakan, ada pula yang menyamakan. Tapi di antara ulama yang membedakan antara makna wahid dengan ahad, meskipun maknanya adalah satu, ya, katakanlah huwa, dialah Allah, ahad, yang Maha Esa, satu. Ahad adalah sebuah kata yang memberikan informasi bahwa betul sama sekali tidak ada lagi yang kedua dan selanjutnya. Adapun wahid, satu, maka boleh jadi masih ada dua dan tiga setelahnya. Ya, masih ada dua dan tiga setelahnya. Makanya kita dapatkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafikan sekutu dari Allah, maka tidak akan pernah menggunakan kata wahid, tapi senantiasa menggunakan kata ahad. Menggunakan kata ahad. Ini dalam posisi untuk menafikan hal yang menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara lafaz maknanya sama, satu, wahid dan ahad. Ya, ini bagi ulama yang membedakan. Tetapi bagi ulama lain yang tidak membedakan, maka mereka mengatakan bahwa ahad itu merupakan perubahan kata dari wahid. Waw itu menjadi hamzah. Ini di dalam saraf, dalam tasrif, dalam perubahan huruf-huruf yang merupakan huruf illah. Ya, kalau kita belajar saraf ada huruf illah, maka ahad hamzah dengan waw itu merupakan huruf yang biasa terhapus atau terganti, yang kemudian menjadi satu kata yang asalnya berbeda, tapi karena hurufnya berasal dari huruf waw, huruf alif yang kadang terhapus atau kadang terganti, maka maknanya sama. Ini bagi mereka yang tidak menganggap bahwa ada beda antara waw dan wahid dan ahad. Ya, tapi ala kulli hal, bagaimanapun bahwa kita pahami
tidak ada sekutu, tidak ada dua, tiga dan seterusnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allahus Samad, dan dialah Allah Subhanahu wa taala As-Samad. As-Samad. Inilah yang menjadi juga salah satu nama dari surah ini, yaitu surat As-Samad, karena keunikan dan satu kata yang hanya muncul sekali dalam Al-Qur'an, dan ini ada di dalam surat As-Samad. Ya, surat Al-Ikhlas atau surat Qul huwallahu ahad. Ya, As-Samad di dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Allah, kalau kita di dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang biasa kita baca, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya, Allah As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Di dalam bahasa Arab, As-Samad, dan juga dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, maka As-Samad ini diantara maknanya adalah As-Sayyid, ya, pemimpin. Di antara makna As-Samad adalah ma tasmudu ilaihil khalaiq. Ya, seluruh makhluk bertujuan kepada dia. Ya, Samad, ya, bertujuan kepada dia. Di dalam beberapa makna juga As-Samad berarti sesuatu yang tidak memiliki rongga. Sesuatu yang tidak memiliki rongga. Artinya sesuatu itu full, ya, betul-betul full isinya, tidak ada rongga di dalamnya. Kalau kita manusia, kita memiliki rongga tubuh, di dalamnya ada alat pencernaan, ya, alat pernafasan dalam tubuh kita. Nah, ini kita memiliki rongga. Itu di antara makna As-Samad. Dan sebagai tambahan informasi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, manusia pertama, ya, Nabiullahi Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu seperti kita manusia. Seperti kita manusia, tetapi penciptaannya memiliki proses yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya itu dalam menciptakan dari tanah liat tentunya, yang dikumpulkan dari berbagai macam tanah yang ada di muka bumi ini, yang kemudian dari jenis tanah itu muncullah sifat-sifat manusia atau anak cucu Adam, tergantung dari jenis tanah yang ada, dan itu dikumpulkan, dan itulah anak cucu Adam, itulah Adam, dan darinya lah muncul anak cucu Adam setelahnya sesuai dengan sifat tanah dan warna tanah yang ada di permukaan bumi ini. Pertama kali dibuat dalam bentuk tanah yang belum ditiupkan roh. Ketika diciptakan dengan seperti bentuk manusia, seperti bentuk Adam, tetapi belum ada rohnya, Allah Subhanahu wa taala belum meniupkan roh, dan iblis datang dan melihat. Ya, iblis datang dan melihat tanah yang berbentuk manusia itu, ya, kemudian masuk ke dalamnya, masuk dari atas ke bawah, masuk ke dalam rongga-rongganya. Ya, ketika iblis mengetahui bahwa Adam memiliki rongga, maka iblis mengatakan khalqun la yatamalak. Ini dalam beberapa riwayat, dalam kitab tafsir, khalqun la yatamalak. Artinya ketika mengetahui bahwa Adam itu adalah makhluk yang berongga, makhluk yang memiliki kekosongan di dalam bagian tubuhnya, khalqun la yatamalak, maka dia adalah sebuah penciptaan, sebuah makhluk yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Artinya, ya, menurut iblis, sesuatu yang berongga itu adalah sesuatu yang punya kemungkinan untuk tidak stabil, karena dia berongga. Ya, tidak stabil, la yatamalak, tidak mampu mengendalikan dirinya. Ya, inilah ya makna dalam bahasa Arab ketika sesuatu itu berongga, maka pertanda bahwa ada kelemahan di dalam dirinya. Oleh karenanya, di antara makna as-samad dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tidak berongga. Artinya dalam pandangan bahasa Arab, yang tidak berongga itu adalah sesuatu yang sangat kokoh, yang sangat kuat, tempat bergantungnya sesuatu, tempat kita mencari berlindung dan seterusnya. Itulah makna as-samad. Jadi Allahus samad,
Artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang bergantung kepadanya makhluk itu karena sifat kesempurnaannya, karena tidak ada duanya dan tidak ada saingannya di muka bumi dan di alam semesta ini. Lam yalid wa lam yulad. Ayat selanjutnya yang ketiga, ini merupakan penjelasan dari makna as-samad. Ya, kata ulama kita, ayat ketiga ini adalah penjelasan dari makna as-samad. As-samad. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat bergantungnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini? Pertama, karena dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Dan di antara hal tersebut yang menjadi sebab bergantungnya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasannya adalah karena dia adalah zat lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan juga tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak beranak berarti tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan pendamping. Ya, walam yulad artinya tidak membutuhkan orang tua, tidak membutuhkan orang tua. Segala hal yang bersifat kekurangan itu kita singkirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah Allah yang satu-satunya yang ada sebelum sesuatu itu ada, dan dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta ini. Tidak melahirkan, tidak membutuhkan sesuatu, walam yulad, dan juga tidak butuh kepada sesuatu untuk adanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kufuan, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki hal yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali penafiannya masih menggunakan ahad. Sebagaimana kita jelaskan tadi, qul huwallahu ahad. Ahad merupakan penafian tingkat tinggi yang sama sekali menafikan yang kedua dan seterusnya. Kalau ketika menafikan dengan wahid, maka kemungkinan ada 2 dan 3, tetapi dengan ahad sama sekali tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal, ya, tidak ada yang lebih kuat, yang semisal saja tidak ada, apalagi yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menceritakan dirinya, menceritakan siapa Allah dengan berita dari Allah sendiri. Inilah cara mengenal Allah yang paling baik, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang paling benar, dengan langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling mampu menceritakan tentang Allah kecuali Allah sendiri. Tidak ada yang paling mampu menceritakan tentang Allah kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada yang paling mampu bercerita tentang Allah kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu untuk kita tekankan, kita mengulangi, yang paling tahu Allah adalah Allah sendiri. Ketika Allah menceritakan dirinya, itulah berita yang paling valid. Dan tambahan setelah itu, tidak ada yang mengenal Allah setelah Allah yang paling baik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya berita yang datang yang menceritakan tentang Allah dalam hadis-hadis yang ada, maka itulah hal yang paling benar, tanpa kita mencoba untuk mencari gambaran-gambaran, mencari takwil-takwil yang terlalu jauh, karena ini perkara gaib. Perkara yang gaib kita tidak boleh mentakwil terlalu jauh, karena hal tersebut perkara yang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disampaikan oleh para sahabat, dan tidak ada yang mampu untuk mengotak-atik. Kenapa? Karena ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang tidak diterima kecuali dari sumber berita tersebut. Ketika kita mencoba untuk merubah makna dari perkara gaib, maka seakan-akan kita telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan perkara yang gaib itu kepada kita. Biarkanlah dia seperti itu. Itulah perkara gaib yang kita yakini dan
itulah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini sesuai dengan pemahaman para ulama kita yang mengikuti pemahaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah ringkas dari tafsiran surat Al-Ikhlas. Ya, semoga kita menjadi hamba yang mampu untuk membaca surat ini dengan jumlah yang banyak setiap harinya, supaya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sahabat yang sangat cinta dengan surah ini, sering membaca surah ini, kemudian Nabi memberikan jaminan kepada dia bahwa Allah mencintainya karena dia cinta kepada surah dan makna dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam surah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengannya, yang mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba yang bertemu dengannya dalam keadaan jiwa yang tenang, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.